Peluang karir di dunia 5G itu gede banget. Tapi pertanyaannya kan mulainya dari mana? Nah, di sini kita bakal bedah peta jalannya biar Anda nggak tersesat menuju karir 5G impian di tahun 2026. Anggap aja ini GPS khusus buat karir Anda. Nah, ini dia intinya. Industri telekomunikasi itu udah berubah. Mereka nggak lagi cuma cari teknisi telekomunikasi yang biasa. Sekarang, yang dicari itu para ahli di bidang cloud, AI, dan cyber security, tapi yang ngerti banget soal jaringan. Dan disitulah peluang emasnya buat Anda yang mau belajar dan beradaptasi. Oke, pas pertama kali lihat ini, wah, kelihatannya banyak banget ya. Bikin pusing mungkin, tapi tenang-tenang. Anggap aja ini peta harta karun karir Anda. Dan bagian paling asiknya, Anda nggak perlu kok gali semua hartanya sekaligus. Yuk kita bedah bareng-bareng, satu-satu. Sama kayak bangun rumah, karir di dunia 5G juga butuh fondasi yang super kuat. Nah, 3 keahlian yang bakal kita bahas inilah pilar utamanya. Ini benar-benar dasar yang wajib harus kudu Anda kuasai, nggak peduli nanti mau ambil spesialisasi apa. Ini nih, fondasi dari segala fondasi. Sebelum ngomongin aplikasi-aplikasi canggih, Anda harus bisa ngobrol pakai bahasa 5G dulu. Maksudnya, ya paham gimana jaringannya dibangun, entah itu yang berdiri sendiri alias standalone, atau yang masih numpang di 4G, non-standalone. Tanpa ini, ya sama aja kayak coba baca buku pakai bahasa yang kita nggak ngerti sama sekali. Bingung kan? Nah, kalau ini salah satu sihirnya 5G. Bayangin aja jalan tol. Network slicing itu kayak kita bisa bikin jalur khusus, jalur VIP, di atas jalan tol yang sama. Jalur ini khusus buat misalnya mobil otonom atau bahkan operasi bedah jarak jauh, biar super aman dan gak ada gangguan. Jadi ini bukan sekedar fitur teknis loh, ini bisa jadi model bisnis yang benar-benar baru. Oke, pikirin deh, buat apa 5G super kencang kalau datanya masih harus bolak-balik ke pusat data yang jauh banget? Nah, disinilah kali Edge Computing atau MEC masuk. Gampangnya, kita pindahin otak pemrosesannya jadi deket banget sama Anda. Hasilnya, augmented reality yang mulus banget tanpa lag atau main game online yang rasanya instan. Itulah kekuatan latensi super rendah dari MEC. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang saatnya bangun gedungnya. Anggap aja ini kayak milih jurusan kuliah. Anda kan nggak bisa jadi ahli di semua bidang kan? Jadi yuk kita lihat jalur-jalur spesialisasi mana aja yang paling panas dan menjanjikan saat ini. Jalur pertama ini fokusnya ke gelombang udara. Maksudnya, ya gimana caranya semua perangkat Anda dari HP sampai drone bisa nyambung ke BTS terdekat. Dan yang lagi seru banget sekarang itu tren Open RAN. Bayangin gini deh, dulu kalau punya mobil merek A, spare part-nya harus dari A juga. Nah, dengan Open RAN, Anda bisa gado-gado, pilih komponen terbaik dari berbagai vendor. Jelas, ini bikin inovasi makin kenceng dan biayanya makin turun. Wah, yang ini perubahannya gede banget. Lupakan deh zaman dulu yang isinya perangkat keras numpuk dan kaku. Jaringan 5G sekarang itu dibangun kayak aplikasi di cloud. Fleksibel, semuanya basisnya software. Artinya apa? Anda harus ngerti cara kerja virtualisasi, terus gimana ngebungkus fungsi-fungsi jaringan itu ke dalam semacam kontainer digital pakai alat kayak Kubernetes. Skill ini, wah, dicari banget. Karena ini masa depannya infrastruktur telekomunikasi. Kalau tadi kita ngomongin gimana 5G bekerja, nah sekarang kita bahas buat apa sih 5G ini ada? Ini soal aplikasi-aplikasi yang benar-benar bisa ngubah dunia. Ngomongin smart city, pabrik yang serba otomatis pakai jaringan privat, sampai ya itu tadi, operasi medis jarak jauh. Coba deh Anda sendiri lihat potensi paling gila di bidang yang mana? Sip, fondasi udah, spesialisasi juga udah. Nah, kelompok keahlian yang terakhir ini ibarat bumbu penyedapnya. Ini yang bikin Anda jadi seorang ahli sejati, bukan cuma teknisi. Dengan ini, Anda bisa paham gambaran besarnya, bisa berinovasi, memimpin, dan yang paling penting, mengamankan jaringan masa depan. Ini kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Di satu sisi, ada AI yang bikin jaringan jadi pintar. Bisa prediksi masalah sebelum kejadian, bisa optimalin performa sendiri. Keren kan? Tapi di sisi lain, karena semua yang penting-penting nyambung ke jaringan, ya keamanannya jadi taruhan super besar. Jadi, ngelindungin jaringan dari segala ancaman itu udah harga mati. Kalau yang ini, anggap aja aturan main di dunia 5G. Ada 3 hal penting. Pertama, Anda harus ngerti soal tanah kaflingnya, yaitu spektrum frekuensi. Kedua, Anda harus paham hukum dan kebijakan yang ngatur penggunaannya biar nggak salah langkah.
Dan ketiga, ya pastinya semua harus dites dan diukur biar kualitasnya terjamin. Tanpa tiga ini, ekosistem 5G di seluruh dunia bisa amburadul. Dan yang terakhir, ini buat para visioner yang suka mikir jauh ke depan. Teknologi kan nggak pernah berhenti ya. Waktu kita sibuk ngurusin 5G, para peneliti itu udah pusing mikirin 6G. Nah, kalau Anda ngerti arah risetnya kemana, misalnya soal komunikasi terahertz atau intelligence services, itu bukan cuma bikin Anda relevan sekarang, tapi juga menempatkan Anda di barisan paling depan buat inovasi 10 tahun mendatang. Oke, kita udah jalan-jalan keliling peta keahlian 5G. Banyak banget ya informasinya. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Gimana caranya ngubah semua info ini jadi rencana karir yang simpel yang bisa Anda mulai hari ini juga? Pertanyaannya sekarang, setelah lihat 15 keahlian tadi, mulainya dari mana coba? Wajar banget kalau ngerasa, waduh, banyak banget. Apa iya harus dikuasai semuanya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dia jawabannya. Angka ajaibnya itu cuma 3-4. Beneran, Anda nggak perlu dan jujur aja nggak seharusnya juga mencoba jadi master di semua 15 keahlian itu sekaligus. Kunci suksesnya itu jauh lebih strategis dari itu. Jadi, ini dia strateginya. Intinya, bukan soal tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal, tapi jadi jago banget di beberapa hal. Coba deh lihat lagi peta 15 keahlian tadi, terus tanya ke diri sendiri. Mana sih yang bikin saya paling penasaran? Mana yang paling nyambung sama tujuan karir saya? Nah, pilih 3 atau 4. Fokus di situ. Dalemi sampai jadi master. Itu jalan tol tercepat buat jadi ahli yang paling dicari-cari di industri ini. Sekarang, giliran Anda. Saya lempar balik pertanyaannya. Setelah kita bedah semua peta jalan ini, coba deh pikir sebentar. Dari ke-15 pilihan tadi, satu aja. Keahlian mana yang bakal jadi prioritas nomor 1 Anda buat dipelajari mulai dari sekarang?